Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada video saya sebelumnya telah disampaikan bahwa ekonomi nasional pada tahun 2020, di mana pandemi COVID sedang terjangkit, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar minus 2,07% atau mengalami kontraksi. Nah, sekarang bagaimana kondisinya dengan pertumbuhan ekonomi regional di 34 provinsi? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan informasinya. Jadi pandemi COVID ya, ini dirasakan di seluruh provinsi Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Nah, pada video saya sebelumnya bahwa di tingkat nasional pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan semakin besar dan pengangguran juga semakin besar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kemungkinan dalam video selanjutnya kemiskinan dan pengangguran akan saya sampaikan bagaimana profilnya di 34 provinsi. Nah, pada 15 Maret 2021 yang lalu, BPS merilis data PDRB 34 provinsi untuk tahun 2020 yang berisi mengenai besaran nominal PDRB, PDRB real, dan pertumbuhan ekonomi, baik PDRB tingkat provinsi maupun PDRB tingkat kabupaten kota. Dari data tersebut bisa disimpulkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Namun ada 3 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif. Nanti akan kita lihat provinsi mana saja yang mengalami pertumbuhan positif. Nah, inilah peta ekonomi regional ya, besaran PDRB ya dari 34 provinsi, kemudian share kontribusi dalam pembentukan PDB Indonesia dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Pertama di sini yang warna yang saya shadow dengan warna biru ini adalah provinsi-provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Ya, ini kontribusinya cukup besar, di atas 10%, ya, kecuali Jawa Tengah 8,54%. Dan nilai PDRB-nya di atas 1.000 triliun rupiah. Ya, ini provinsi-provinsi yang memiliki PDRB terbesar. Kemudian pertumbuhan ekonomi dari keempat provinsi ini mengalami kontraksi, umumnya di rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kontraksi atau minus 2,07%, sedangkan DKI itu minus 2,36, Jawa Barat minus 2,44, Jawa Tengah minus 2,65, dan Jawa Timur minus 2,39. Nah, bisa kita lihat ya bahwa 4 provinsi besar ini mengalami kontraksi ya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua yang saya shadow dengan warna merah, Provinsi Bali ya. Ini merupakan provinsi yang paling besar terdampak akibat pandemi COVID 2019. Kenapa? Karena pertumbuhannya mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu sebesar minus 9,31%. Jadi mungkin bisa disimpulkan sementara bahwa sektor ekonomi yang paling terdampak terbesar itu adalah sektor pariwisata, dan ini ada di Bali ya. Jadi Bali merupakan provinsi terbesar yang terdampak akibat COVID dengan pertumbuhan
minus 9,31%. Kemudian Provinsi Sulawesi Tengah yang warna saya shadow warna hijau, Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua ini outlier ya, mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif ya, di mana 30 provinsi lainnya mengalami kontraksi atau negatif, sedangkan 4 provinsi ini mengalami pertumbuhan positif ya. Nah, mungkin untuk lebih enaknya saya tampilkan dalam bentuk grafik ya. Nah, inilah share dari 4 provinsi tadi yang saya katakan ya, bahwa DKI itu kontribusinya 17% ya terhadap pembentukan PDB Indonesia, Jawa Barat 13,23%, Jawa Tengah 8,54%, dan Jawa Timur 14,57% ya. Nah, jadi memang hampir 55% ekonomi Indonesia berasal dari 4 provinsi ini. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh pertumbuhan 4 provinsi ini, ya, karena kontribusi terhadap pembentukan PDB Indonesia sebesar 55%. Ya. Kemudian ini adalah pertumbuhan ekonomi 34 provinsi ya. Nah, di sini yang paling bawah ya, Bali merupakan provinsi terbesar yang terdampak akibat Covid dengan pertumbuhan minus 9,31% ya. Sedangkan provinsi lainnya ya bervariasi, ada yang di atas 2%, di atas 3% ya, di bawah maksud saya minus 2%, minus 3%, ya, minus 1%, dan seterusnya. Namun di sini ada 3 provinsi ya yang mengalami pertumbuhan positif ya, yaitu Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Nah, memasuki 2001 diharapkan seluruh daerah provinsi mengalami pemulihan sehingga perekonomian nasional ikut mengalami pemulihan ya. Pemulihan ekonomi yang diharapkan sangat tergantung dari keberhasilan dalam menangani pandemi COVID serta kebijakan pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi memang benar bahwa hal utama yang menjadi tingkat keberhasilan pemulihan ini adalah penanganan pandemi COVID. Ya. Kemudian kedua, bagaimana pemerintah, ya, pusat maupun daerah memberikan kebijakan berupa stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, karena pendapatan masyarakat dirasakan selama pandemi cukup menurun, ya, sehingga menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan. Demikian informasi terkait dengan peta ekonomi regional. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.